semuanya, kembali lagi dengan saya di sini, Mary Yunita Buki. Dan untuk sesi ini atau momen ini kita akan berbicara tentang asesmen nasional. Dan sudah ada bersama saya di sini salah satu narasumber yang cantik dan cerdas luar biasa pastinya. Halo Nona. Halo. Ya, say hi lagi ke kamera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Savana dari kelas 8C. Oke, Keisha Savana. Jadi Keisha adalah salah satu peserta asesmen nasional untuk sekolah SMP Kristen Citra Bangsa, betul ya? Betul sekali. Dan sekedar informasi untuk para penonton sekalian, kalau peserta asesmen nasional itu semuanya diambil dari jenjang kelas 8 ya, untuk semua SMP ya. Dan Keisha salah satu yang beruntung di sekolah ini untuk terpilih sebagai peserta asesmen. Tapi kalau dari Keisha sendiri, kelas 8C ada berapa siswa yang masuk? Kira-kira sekitar 6 siswa. 6 siswa. Sampai finally hari ini, apakah semua 6-nya masuk atau ada yang diganti lagi? Yes, semuanya 6-nya masuk. Semua 6-nya masuk, oh gitu ya. Jadi excited tidak? Selain gugup nih, tapi keren nih kayaknya, bakalan keren kalau jadi salah satu peserta. Ada nggak pemikiran kayak gitu? Ada, sangat excited karena pertama tentunya ketemu teman-teman itu kayak gugup, tapi excited juga karena ketemu teman baru dari berbagai kelas. Dan kalau mau dibilang Keisha saat asesmen nasional selama persiapan dan lain sebagainya, itu juga pertama kali ya, first time come to school and look around about the school. What do you think about our school first? I think pertama kali waktu lihat sekolah pemandangannya hijau sekali. Wow, hijau. Bagus ya. Sekolahnya sangat membuat saya nyaman. Guru-gurunya juga baik. Really? Yes. Siapa sih yang paling jadi guru favorit selama persiapan AKM? Untuk persiapan AKM menjadi guru favorit, tentunya semua guru menyenangkan. Tapi untuk kalau favorit sih ini Teacher Reno. Teacher Reno? Iya, yang mengajar matematika. Matematika, oh my God. Jadi ternyata untuk Keisha sendiri pelajaran matematika itu menyenangkan dan salah satu guru yang jadi favorit adalah Teacher Reno. Ya. Apakah karena Teacher Reno-nya sendiri atau karena matematikanya yang Keisha suka, atau apa sih yang buat kamu suka sama Teacher Reno? Karena keduanya. Pertama karena matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Really? Yang kedua karena Teacher Reno itu membuat matematika lebih menyenangkan, tidak terlalu tegang. Oh gitu ya, jadi Teacher Reno bawa kelasnya itu jadi fun untuk kalian. Yes. Karena kan kebiasaan kalau dengar matematika, apa sih kayak gitu. Iya. Duh, pasti sulit dan lain sebagainya ya, apalagi ditambah beban sama jadi peserta asesmen, dan itu kan kalian juga pasti, oh ya ini kan untuk sekolah jadi harus kasih yang terbaik kayak gitu ya kalian pikirkan. Tapi baguslah, setidaknya selama persiapan Keisha benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Yes. Dan selama persiapan 2 minggu ini ada tidak perubahan yang benar-benar signifikan dari Keisha sendiri untuk pengetahuannya Keisha? Perubahannya pasti ada, karena waktu mengikuti persiapan di sekolah itu ini wawasannya lebih luas, lebih mengetahui banyak tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, biologi, dengan fisika. Oke. Nah, sekarang kakak kan sudah selesaikan asesmen. Ya. Ini hari terakhir ya. Jadi asesmen kemarin 2 hari Ya. berlangsung. Nah, setelah berhadapan langsung di laptop nih, pertanyaannya keluar, gimana? Ekspresi kakak pertama waktu soal pertama keluar itu gimana? Ada shocknya atau oh ya sudah seperti yang saya kira? Shock sih sebenarnya. Ya. Ya, karena kebanyakan bukan dari buku. Bukan dari buku kelas 8, tapi kebanyakan soalnya diambil dari materi, ada yang dari kelas 7 juga. Oh gitu, jadi materi campuran ya, Ya. bisa dikatakan. Oke lah. Nah, asesmennya kan berlangsung selama 2 hari. Yang kemarin itu materinya tentang apa, Kak? Materinya kemarin itu kan literasi. Literasi. Jadi kemarin materinya itu tentang kebanyakan membaca, disuruh membaca. Terus diminta untuk mencentang jawaban dari bacaan tersebut.
Mencentang jawaban. Oh, jadi soalnya itu tidak selamanya ada opsi A sampai Iya. E misalnya, atau A sampai D, tapi opsi jawaban pilihannya sendiri itu bervariasi. Iya. Terus ada lagi soal yang kayak tadi kakak bilang apa, yang gimana? Mencentang Oh, jawabannya. mencentang jawaban. Itu bisa lebih dari satu atau cuma satu opsi yang bisa dipilih? Opsi yang bisa dipilih bisa lebih dari satu. Oh, bisa lebih dari satu. Oh ya. Terus soal literasi, teacher sendiri penasaran sih ya. Jadi penasaran dalam literasi itu sendiri, apakah ada pelajaran lain yang masuk dalam literasi? Misalnya kayak gini nih Kak, soalnya tentang teks kan, Ya. otomatis teks, tapi teksnya tentang pelajaran PJOK misalnya, tentang atlet, atau pelajaran tentang agama dilibatkan di situ, tapi dalam bentuk teks cerita dan lain sebagainya, ada atau tidak? Ada ya. Ada soal yang paling kakak ingat misalnya dari semua soal literasi, ada satu yang sangat saya ingat dalam benak saya dan pemikiran saya, entah karena sangat mudah atau entah karena sangat sulit. Ada tidak salah satu soal? Ada salah satu soal. Bisa kasih tahu ke kita? Soalnya itu tentang literasi, tapi literasinya dalam biologi IPA. Wow, dalam biologi IPA. Tanya tentang apa sih kalau boleh tahu? Tanya tentang lysofil dalam tubuh kita. Oh my god, something new for me, even for me as a teacher ya. Untuk saya saja sebagai guru, oh ya ternyata sangat baru ya. Dan apakah kakak bisa mengerjakan soalnya dengan baik untuk yang literasi kemarin? Iya. Bisa ya? Iya bisa. Yakin kira-kira skornya sangat baik, antara 1 sampai 10 kira-kira untuk literasinya kakak kemarin itu kira-kira ada di angka berapa? 9. Angka 9 ya? Ya, sangat yakin. Wow, luar biasa. Keren sekali ya Keisha ya. Jadi total itu literasi, teks, dan juga pilihan jawaban yang diberikan atau opsinya juga berbeda-beda ya. Tidak stuck cuman dari kamu harus pilih antara A sampai D, tidak selamanya. Tidak selamanya. Oke, baik sekali. Berarti memang di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi, tapi good luck for you karena kamu Thank you. sudah finishnya itu dengan sangat yakin dapat angka 9 ya. Keren sekali sih untuk Keisha. Nah, gimana kalau soal numerasi? Hari ini numerasi? Iya, benar sekali. Numerasi gimana? Mathematical for you. What about? Pertama, waktu lihat soalnya itu sangat terkejut karena susah. Wah, Lumayan susah. lumayan susah ya. Terus kira-kira yang kalian dapat selama persiapan, ada tidak yang cara menjawabnya itu seperti yang sudah dijelaskan dalam persiapan? Ada. Soal numerasi ada berapa banyak sih Kak? Soal numerasi sekitar 36 nomor. 36 nomor. Dan untuk kakak sendiri memang dari awal katanya tadi sudah agak sulit ya. Iya. Tapi balik lagi nih, percaya diri. Kamu kira-kira untuk numerasi hari ini dapat berapa? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira 8. 8, wow, katanya sulit loh, katanya sulit ya. Tapi dengan percaya diri dia bilang saya ada di angka 8, berarti itu termasuk aman ya? Ya, aman. Termasuk aman. Oke lah, berarti Keisha, teacher bisa simpulkan kalau Keisha ini anak yang bagus ya secara akademiknya, karena dari numerasi sama literasi sendiri kakak angkanya cukup baik. Nah, yang teacher mau tanya lagi nih Kak, apakah kemarin sama hari ini soalnya itu pure tentang numerasi sama literasi, atau ada misalnya kayak pembelajaran atau soal-soal yang tentang karakter sama soal-soal tentang lingkungan pembelajaran di sekolah misalnya, ada nggak? Dari kemarin sampai sekarang itu ada soalnya. Ada ya? Oh iya, jadi bukan hanya soal numerasi dan literasi, tapi ada juga survei lingkungan belajar. Ya. Nah, bisa spill nggak sih sedikit soal-soalnya tentang apa-apa saja? Soalnya itu tentang karakter kita. Kalau ditanya menurut kita begini, tidak setuju atau setuju. Terus bagaimana lingkungan sekolah kita, apakah kita setuju atau tidak setuju tentang pernyataan tersebut. Oh gitu ya. Jadi apakah ada penilaian sesama siswa, misalnya kalau teman buat ini apa yang kamu lakukan, atau ada nggak soal-soal tentang penilaian terhadap guru? Ada. Ya. Kira-kira soal-soalnya kayak gimana sih? Apakah guru pernah membuat materi tersebut? Apakah guru selalu
menanyakan materi tersebut pada saat ujian. Apakah ini soal seperti ini yang guru jelaskan muncul di ujian? Kalau untuk survei lingkungan belajar ini ada berapa soal, Kak? Sekitar 36 soal. 36 soal juga, wow cukup banyak ya. Dan itu semuanya merangkum pertanyaan tentang siswa sendiri, lalu pertanyaan tentang guru, dan juga tentang lingkungan sekolah ya. Kalau untuk siswa ada nggak pertanyaan kayak gitu tentang bully? Menurut anak-anak bully itu gimana? Atau pernah mengalami bully di sekolah dan lain sebagainya? Pernah atau tidak? Ada pertanyaan kayak gitu atau enggak? Ada pertanyaan seperti ya? itu. Oh iya, jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang keluar untuk guru juga ada beberapa yang keluar untuk siswa-siswa ya. Jadi menurut kakak sendiri, bully itu gimana sih? Bully itu kayak nggak baik gitu ya, tidak baik. Ya, kalau kamu nih ketemu teman kelas kamu ada yang bully teman lain, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Pertama akan menegur mereka, memisahkan mereka seperti kalau berantem, atau terus akan melaporkan ke guru atau kepala sekolah. Oh iya, jadi untuk Keisha sendiri, Keisha tidak setuju dengan bully, dan kalau ada kejadian, Keisha akan langsung ambil tindakan tegas yang seharusnya dilakukannya. Berarti teacher bisa simpulkan kalau Keisha tidak akan menjadi seorang pembuli, ya, dan tidak akan mau menjadi seorang yang dibully ya. Ya, of course ya. Kita harus tahu apa yang akan kita lakukan, dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kayak gitu ya, oke lah. Ya perasaannya sekarang sudah selesai nih, sudah selesai asesmen nasionalnya, dan Keisha akan kembali ke rumah dan tidak ada persiapan lagi di sekolah. Kira-kira ada perasaan bakalan kangen situasi persiapan atau sedih karena nggak masuk sekolah lagi? Ada nggak? Pertama perasaannya setelah selesai asesmen nasional itu lega. Lega ya. Terus yang kedua kangen dengan teman-teman, dengan guru. Terus sedih akan kembali online lagi. Oh iya, sedih ya akan kembali online. Jadi gini nih, untuk Keisha sendiri lebih memilih mana nih? Online apa offline? Offline tentunya. Offline ya. Really? Yes. Oke. Nah sekarang kalau antara persiapan asesmen sama pembelajaran di sekolah, maunya yang mana? Untuk datang ke sekolah untuk persiapan saja, atau datang sekolah untuk belajar normal? Untuk belajar normal. Belajar normal. Lebih enakan mana? Sama teman-teman di sekolah atau pembelajaran dari rumah sama teman-teman di Google Meet? Kalau lebih enaknya sih di sini sama-sama teman. Ya. Jadi interaksi langsung itu menurut Keisha penting sekali ya, penting sekali, baik sama teman-teman ataupun juga guru. Ya oke, nice lah kalau gitu. Nah kita sudah di ending dari interview kita ya Keisha. Teacher sendiri harap nanti Keisha bisa ketemu lagi sama teacher Meryl untuk interview yang lainnya. Tapi teacher mau dengar satu harapan dari Keisha kedepannya untuk sekolah misalnya atau pembelajaran, anything from you. Harapannya semoga pandemi ini cepat selesai, berakhir, supaya kita bisa bersekolah normal kembali, supaya pembelajarannya lebih efektif. Ya, lebih efektif dan berkualitas ya. Oke, terima kasih Keisha karena sudah bergabung sama kita. Teacher harap semuanya akan baik-baik saja ke depan, dan semoga apa yang Keisha harapkan bisa terkabulkan juga, karena itu juga doa dan harapannya teacher ya. Lebih enak kita ketemu langsung dalam kelas ya. Oke, thank you for having fun with us. You're welcome, of course. We'll see you at the next video. Terima kasih. Say hello, goodbye. Goodbye.